Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Muhammad Afila, Fatur Rahman, dan Fauzan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual kerangka konseptual eh, laporan keuangan. Boleh dilanjut. Nah, untuk peranan pelaporan keuangannya sendiri, pelaporan keuangan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan berbagai macam informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan transaksi yang terjadi dalam suatu entitas selama periode tertentu. Laporan keuangan memiliki beberapa peran utama, yaitu yang pertama ada akuntabilitas. Pelaporan keuangan digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada suatu entitas. Melalui laporan ini, publik dan pihak terkait dapat menilai apakah suatu entitas telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, ada manajemen. Laporan keuangan ini membantu dalam evaluasi kinerja suatu entitas. Dan informasi ini sangat berguna bagi manajemen dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian aset, kewajiban, dan ekuitas demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada transparansi. Eh, Pemerintah atau organisasi wajib memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah dikelola. Dan yang keempat ada keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity, yaitu pelaporan keuangan membantu menilai apakah penerimaan dalam suatu periode cukup untuk membiayai pengeluaran ataukah akan ada beban yang ditransfer ke generasi mendatang. Hal ini sangat penting dalam menciptakan kebijakan keuangan yang berkelanjutan. Dan yang kelima ada evaluasi kinerja. Dengan adanya laporan keuangan, pihak terkait dapat menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas dalam mengelola sumber daya ekonomi. Evaluasi ini menjadi dasar dalam perbaikan strateginya untuk kedepannya. Dan selanjutnya ada tujuan pelaporan keuangan. Di sini ada berbagai macam tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Lalu bisa menunjukkan kecukupan penerimaan untuk membiayai pengeluaran selama periode tertentu. Eh, Laporan keuangan juga bisa memberikan gambaran mengenai efektivitas entitas dalam mengelola dan menggunakan sumber daya ekonomi. Eh, Pelaporan keuangan, Pelaporan keuangan juga bisa mengungkap bagaimana suatu entitas mendanai seluruh kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kas. Pelaporan keuangan juga bisa memaparkan posisi keuangan entitas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Eh, Selanjutnya, pelaporan keuangan bisa menunjukkan perubahan posisi keuangan selama periode pelaporan dan apakah mengalami surplus atau defisit. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan berbagai informasi seperti sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi, saldo anggaran, arus kas, aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan keuangan bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga alat penting dalam pengelolaan sumber daya suatu entitas. Dengan adanya laporan ini, pemerintah atau organisasi dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. LRA adalah laporan keuangan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran dalam satu periode. Laporan ini menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Fungsinya ialah laporan ini bermanfaat untuk menilai akuntabilitas pemerintah dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk struktur isi dari LRA ini adalah ada pendapatan, belanja, surplus defisit, pembiayaan, dan SILP.
Ya, Pak. Eh, Berikut adalah contoh dari laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. LPSAL adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya. Laporan ini disusun oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Fungsinya ialah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk struktur isinya ialah saldo anggaran lebih awal dan saldo anggaran lebih akhir. Berikut adalah contoh dari LPSAL. Selanjutnya adalah neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Neraca juga disebut sebagai balance sheet atau statement of financial position. Fungsi neraca adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas satker pemerintah pusat dan daerah pada tanggal tertentu. Struktur isinya ialah mencakup aset yang dimana isinya yaitu aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lainnya. Lalu ada kewajiban yang mencakup kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan terakhir ada ekuitas. Berikut adalah contoh dari neraca. Yang keempat adalah laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan suatu entitas. Laporan ini mencakup pendapatan, beban, dan surplus atau defisit operasional. Laporan operasional disajikan dengan membandingkan data-data tersebut dengan periode sebelumnya. Fungsinya ialah melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang jelas. Untuk struktur isinya ialah pendapatan, beban, surplus defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus defisit sebelum luar biasa, pos luar biasa, dan surplus defisit laporan operasional. Berikut adalah contoh laporan operasional. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan uang tunai masuk dan keluar perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini juga dikenal sebagai cash flow statement. Fungsinya ialah mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis, mengukur likuiditas perusahaan, dan memberikan informasi yang akurat kepada perusahaan. Struktur isinya ialah kas aktivitas investasi, kas aktivitas operasi, dan kas aktivitas pendanaan. Dan ini adalah contoh laporan arus kas. Yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan modal atau ekuitas pemilik perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini juga dikenal sebagai Statement of Change in Equity. Fungsinya ialah memberikan informasi mengenai perubahan ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. LPE juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan perusahaan dalam menggunakan laba. Struktur isinya ialah ekuitas awal, surplus atau defisit laba operasi, koreksi-koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Berikut adalah contoh dari LP. Dan yang terakhir ada CALK. CALK adalah singkatan dari catatan atas laporan keuangan. CALK merupakan catatan tambahan yang disertakan di bagian akhir laporan. Fungsinya memberikan informasi tambahan kepada pembaca laporan keuangan. Dengan adanya CALK, pembaca dapat memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif. Oke, next selanjutnya masuk ke unsur-unsur laporan keuangan. Nah, di unsur-unsur laporan keuangan ini ada aset yang pertama. Aset merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh sebuah perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
Nah, aset ini ada terdiri dari dua, itu aset tidak lancar dan aset lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti gedung, mesin, dan tanah. Sementara itu, aset lancar adalah aset yang bisa dengan mudah diubah menjadi uang dalam waktu yang singkat. Contohnya akas, surat berharga, piutang, beban dibayar muka, dan persediaan barang dagangan dan lain sebagainya. Terus ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Jadi next. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kewajiban ini bisa berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang, beban yang perlu dibayarkan, dan lain sebagainya. Nah, utang jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau kurang. Sementara itu, utang jangka panjang adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Kewajiban kewajiban pada umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Nah, dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, dinas pemerintahan lainnya, atau lembaga internasional. Next. Juga ada ekuitas. Ekuitas adalah selisih antara nilai aset dan nilai kewajiban perusahaan. Ekuitas juga disebut sebagai modal. Jika nilai aset perusahaan terus bertambah, sementara nilai kewajiban tetap atau menurun, maka ekuitas akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai kewajiban perusahaan terus bertambah, sementara nilai aset tetap atau menurun, maka ekuitas akan menurun. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan adalah dalam laporan keuangan adalah total penerimaan yang dihasilkan oleh perusahaan melalui penjualan produk, jasa, ataupun aktivitas bisnis lainnya. Unsur ini juga bisa berupa bunga bank, sewa, royalti, ataupun keuntungan dari penjualan aset. Nah, pendapatan sangat penting karena bisa menjadi indikator kekuatan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Boleh di next. Nah, yang kelima ada pengeluaran. Pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang, memberikan layanan, ataupun melakukan aktivitas lainnya terkait operasional bisnis. Contohnya adalah upah ataupun gaji, biaya administrasi, biaya penjualan, ataupun biaya depresiasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada unsur yang dicangkup secara langsung oleh laporan relasi anggaran, terdiri dari pendapatan laporan relasi anggaran, belanja, transfer, dan pembiayaan. Jadi next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.